Persepsi saya tentang produk teh botol, awalnya tuh saya nggak terlalu suka karena ada pahit-pahitnya, tapi lama-lama jadi suka soalnya balance jadinya, ada manis ada pahitnya. Pengalamannya ya bagus sih, maksudnya gampang ditemukan di minimarket manapun, pasti selalu ada di mana-mana. Jadi kita nggak perlu susah-susah cari produk teh botol. Kalau produk ini habis, kalau misalkan lagi mau banget teh, disuruh pilih produk teh, itu bakalan tetap pilih teh botol. Tapi kalau misalkan nggak lagi mau teh banget ya bisa beralih ke produk lain, tapi yang bukan teh. Tapi kalau misalkan teh, tetap teh botol. Kenapa lebih milih teh botol? Soalnya ya enak rasanya, terus juga harganya murah, kemasannya juga besar, jadi cocok aja buat saya gitu. Komunikasi persuasif dari iklan teh botol Sosro yang bikin saya membeli produknya itu, kalau kita lihat dari iklannya tuh kelihatannya seger, terus udah gitu banyak diminati orang-orang dan juga gampang ditemukan di mana-mana. Sampai tagline mereka juga kan, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Dari teman-teman, terus dari ngelihat sendiri juga sih di supermarket, minimarket, terus cobain sendiri juga. Sangat bagus, sangat ikonik. Jadi saya selaku manajer band juga salah satu riders dari band saya, teh botol Sosro. Dari segi rasa paling nyaman dibanding dengan brand yang lain. Bahkan dari brand yang lain tuh untuk teman-teman di band saya itu tidak mau gitu, katanya ada rumor kalau brand lain tuh gulanya terlalu banyak. Terus ada juga rumor dari brand lain itu menggunakan bukan air matang, dan katanya teh botol Sosro itu lebih menggunakan air matang dan juga lebih nyaman di tenggorokan. Loyal sih menurut saya sangat-sangat loyal ya, terbukti dengan teh botol Sosro masih survive sampai sekarang, bahkan berinovasi. Bahkan walaupun namanya teh botol Sosro juga mengeluarkan produk dengan bentuk yang tidak botol gitu. Kalau kita pribadi sih, kalau habis ya udah kita lebih ya udah, kalau nggak ada gitu nggak terlalu memusingkan. Tapi kalau untuk di dunia saya di untuk masuk riders band itu harus tetap ada. Jadi itu mau nggak mau memang kewajiban dari penyelenggara untuk memberikan itu untuk band kami gitu ya, untuk memberikan teh botol Sosro. Rasa nyaman di tenggorokan itu, terus tidak bersekutu dengan negara-negara yang sedang berkonflik sekarang, yang sehingga tidak ikut diboikot. Jadi aman untuk dibeli. Sangat menarik, apalagi sekarang di kemasan botolnya juga diselipin gambar-gambar ini ya, gambar-gambar ilustrasi Indonesia yang sangat-sangat bagus, lucu, animasi-animasinya juga sangat menarik gitu. Dan di setiap botol beda-beda, jadi kita pengen beli lagi dan pengen lihat desain-desain yang lainnya gitu. Kalau saya bilang ini saya kelihatan tuanya nih. Saya tahu dari botol kaca yang masih kita harus tukar botolnya, kita minum terus botolnya dikembalikan. Sampai sekarang produknya sudah botolnya bisa dibawa pulang, dan juga botolnya udah macem-macem gambarnya, dan juga ada yang kemasan kotak juga yang bisa masuk saku gitu. Jadi tahu saya dari kecil lah, dari keluarga, dari botolnya masih kaca, bukannya masih gitu. Kalau dari saya enak, walaupun agak manis banget kalau buat saya yang nggak begitu suka manis, tapi overall enak, seger. Kalau saya sih sama ya, kayak April nyegerin, terus buat saya yang kurang suka manis juga pas-pas aja sih, karena dia juga ada pahit-pahitnya. Jadi nggak pernah mengecewakan karena sesuai tagline-nya ya, apapun makanannya minumnya teh botol, bener-bener cocok banget untuk makan apapun gitu.
kurang lebih kayak pengalamannya ya nggak pernah ngerasain pengalaman yang buruk sih. Kalau dari saya sangat loyal ya, karena pasti kalau misalnya mau makan bakso atau ke Indomaret atau ke Alfamart gitu, yang dicari pasti teh botol karena murah juga gitu kan. Ya kalau misalnya habis cari yang serupa walaupun mereknya bukan teh botol. Kalau saya sih kalau emang nggak ada teh botol ya bisa beralih ke produk yang lain, nggak memaksakan untuk terus-terusan minum teh botol. Terus menurut kalian faktor apa? Yang pertama faktor kebutuhan mungkin ya, karena kalau makan tuh abis minum air putih pasti harus ada yang manisnya gitu, jadi butuh teh botol gitu kan. Terus sama enak, jadi suka gitu. Kalau saya juga sama sih faktor kebutuhan, karena kalau misalkan makan di tempat manapun, misalkan tempat bakso gitu, kan pasti minumnya juga selain yang manis teh botol. Kalau yang manis yang nggak menyediakan ya saya biasanya teh botol. Iklannya nggak sih kayak ada di mana-mana gitu, sama spanduknya itu loh, iklannya itu kayak apapun makanannya minumnya teh botol. Banyak, jadi kayak wah sangat engaging. Ya sih kayak gitu kurang lebih sama, keracunan dari tagline-nya aja sih. Dari iklan sama kayak di mana-mana tuh ada teh botol gitu, masih kayak misalnya tukang bakso atau dimanapun pasti ada rak teh botol gitu, jadi kayak Kayak tertarik untuk mencoba ya awalnya, karena dan beneran enak. ada ya, beneran enak. Menurut saya produk teh botol sosro itu cocok diminum pas kita mau makan apa aja. Terus juga segar kelihatannya kalau misalkan lagi cuacanya yang panas. Kalau menurut saya teh botol sosro tuh benar kata si Ratu, kayak seger gitu. Terus image-nya tuh biasanya di tukang bakso. Kalau misalnya makan bakso, minumnya teh botol sosro kayak cocok. Pengalaman kalau saya sendiri minum teh botol sosro itu pengalamannya enak daripada teh-teh lain. Karena apa? Teh botol sosro tuh ada pahit-pahitnya gitu. Kalau misalnya teh-teh lain kayak jangan sebut merek ya, pokoknya itu manisan banget gitu. Kalau teh botol sosro tuh rasanya khas banget, ada pahit-pahitnya. Justru saya kebalikan dari Roni, saya tuh nggak suka teh yang pahit. Saya nggak suka teh yang pahit. Soalnya gimana ya, rasanya tuh melekat gitu loh di lidah kalau pahit. Kalau saya misalnya nggak ada teh botol sosro, ya cari minuman lain. Nggak harus ada kayak harus teh botol nih gitu, enggak. Ya sama, saya juga kalau misalkan teh botol sosro lagi nggak ada teh botol sosro, saya bakal mencari minuman yang lain yang lebih segar dari teh botol sosro. Faktor-faktor pasti yang pertama kalau misalnya saya beli teh botol itu kalau saya lagi ngerasa aus banget. Itu tuh kalau misalnya minum teh botol tuh rasanya kayak seger gitu, langsung seret gitu ke tenggorokan tuh kayak langsung ke lambung gitu. Jadinya itu faktor. Kalau aus banget. Kalau saya sama kayak Noni, tapi saya cari dulu minuman yang lain. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya pilihan itu teh botol, saya bakal milih teh botol. Ini nggak sih iklannya ikonik banget. Apa tuh? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Itu yang ikonik banget gitu kayak komunikasi persuasifnya nyampe sih ke pelanggan-pelanggannya gitu. Strateginya bagus, jinglenya juga Tagline-nya jinglenya gampang diingat. Iklan di TV, kalau enggak iklan-iklan yang ada di komersial lain lah. Iya. Gitu. lebih condong ke iklan di TV. Kalau persepsi gue tuh kayak di iklannya ya, maksudnya apapun makanannya minumnya teh botol sosro, jadi kayak inget teh botol nih, mau makan apapun pasti ingetnya teh botol. Pengalaman gue sih sebenarnya ya biasa aja sih, tapi tiap hari gue konsumsi teh botol karena kan rumah gue di apa sih belakangnya depannya Indomaret, jadi tuh kalau ada apa-apa tuh beli teh botol dulu, jadi kayak kebiasaan minum teh botol. Sebenarnya gue nggak loyal amat sih orangnya ya, jadi kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya teh botol ini habis, gue ganti ke teh kotak. Karena teh botol itu tuh kayak seger aja gitu. Tapi beda, gue lebih sukanya belinya yang di baso-baso itu karena teh botolnya yang beling, tau gak sih yang botolan itu, yang beling itu lebih seger menurut gue.
daripada yang di plastik gitu. Sebenarnya tertariknya tuh gara-gara pas lagi misalnya nonton YouTube terus ada iklan teh botol, terus kayak ih seger banget nih, pasti kan kayak agak-agak lebay gitu kan dituang-tuanginnya, terus ada tetesan air itu bikin kayak jadi pengen teh botol. Dari iklan sangat mempengaruhi. Menurut saya pribadi yaitu brand teh botol Sosro ya nggak manis-manis banget sih, cuman standar lah manisnya. Secara kadar asam tehnya, kadar pahit tehnya juga relatif nggak terlalu berlebihan dengan merek yang lain. Kalau untuk pengalaman konsumen ya saya sendiri merasakan kadar gulanya pas. Nah, terus untuk warna juga nggak sepekat dengan merek lain. Untuk marketnya juga di warung-warung juga udah meluas, jadi gampang untuk dicari dan juga harga yang terjangkau. Nah, kalau produk habis lebih baik saya beli air putih mungkin ya, karena sedari saya tahu kebetulan rumah juga dekat dengan teh botol Sosro itu sendiri di belakang rumah, dan juga pernah ke pabriknya. Secara pembuatan juga pernah lihat langsung dan memang higienis, makanya saya tertarik untuk hanya fokus teh botol. Sebagai saya dari konsumen yaitu faktornya yang pertama yaitu barang yang beredar luas sehingga market untuk di dunia pasaran itu gampang dan tidak perlu susah-susah mencari seperti beberapa merek yang hanya harus ke mall yang tinggi. Saya pernah mengikuti beberapa event, yaitu ada juga orang-orang yang buka stand teh botol Sosro. Secara persuasif yaitu pengiklanannya sangat baik ya, dengan tujuan untuk menyebarkan produk-produk teh botol Sosro. Mungkin teh botol bukan hanya produk mereka Sosro itu bukan hanya teh botol aja, mungkin banyak yang lain, cuman semakin mengembangkan iklannya juga di luar dan semakin masyarakat mengenal, lebih tahu dan juga lebih dekat dengan produk tersebut. Produknya ya, teh botol Sosro itu kan udah lama ya. Dari iklannya juga udah banyak juga, dulu juga sampai sekarang juga banyak iklan-iklan teh botol Sosro, dan juga market yang sudah luas, dan juga pengenalan komunikasi antara event-event di luar itu juga mereka menjual produk-produk dan buka stand untuk penjualan produk mereka juga. Itu yang membuat konsumen mengenal lebih dari produk itu. Menurut saya teh botol Sosro itu kan setiap warung tuh ada ya, kayak setiap makan pasti minumnya teh botol Sosro gitu. Jadi kayak siapa sih yang nggak tahu teh botol? Menurut saya sih kayak teh biasa yang cocok buat sehabis makan. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu ini ya kalau sama teh botol, karena nggak terlalu yang suka banget gitu, dan kalau misalnya dia habis nggak bakal nyari dan pasti belinya yang lain kalau dia nggak ada, karena ada di minimarket ya, terus di warung juga banyak ya, kelihatan aja di mata jadi beli. Karena tagline-nya ya, apapun minumnya pasti teh botol Sosro dari iklan. Persepsi saya terhadap brand teh botol Sosro, menurut saya brand teh botol Sosro adalah minuman kemasan teh yang cukup ikonik ya, dan cukup memiliki kesan tersendiri gitu di masyarakat, karena mungkin menurut saya itu adalah brand kemasan teh pertama yang bisa dibilang legend lah di Indonesia, seperti itu. Pembelian produk, menurut saya kenapa brand teh botol ini cukup dapat saya nikmati dan bisa cukup dekat dengan saya, karena brand teh botol Sosro tersedia di berbagai tempat, di setiap tempat makan tuh kayaknya pasti ada brand teh botol Sosro, makanya mudah dijangkau oleh masyarakat.
Kalau saya orang yang tidak terlalu terpaku dengan produk atau brand. Jika produk tersebut habis, mungkin saya akan mencari produk lain yang tersedia. Mungkin yang membuat saya akan terus membeli produk teh botol susu adalah yang tadi saya bilang, karena produk ini mungkin cukup ikonik, cukup legend di Indonesia, dan ya rasanya memiliki khas teh karakternya sendiri seperti itu. Mungkin dengan melakukan branding dan promosi, walaupun bisa dibilang produk yang lama gitu, cuman mereka terus melakukan branding agar tetap bertahan sampai sekarang. Saya pertama kali mengenal produk ini dari orang tua. Biasanya kalau kita makan bersama keluarga itu pasti ada anggota keluarga yang memesan produk teh botol sosro.